Salaman dulu. Social distancing. Oh, social distancing. Corona ya, oke oke. Halo Kak Udia. Halo Banan. Halo Kak Jija. Halo Kak Viva. Kak Pinkan. Halo Kak Cut. Halo Kak Salma. Halo Kak Takia. Nah, pertanyaan pertama ya Kak. Apa goal kakak selama SMA dan bagaimana hasilnya sejauh ini? Belum ada sih, tapi berusaha biar ini. Apa ya? Aku tuh kayak emang gak ada goal. Ya Allah, gak ada tujuan hidup dong. Gak ada sih. Bingung juga. Alhamdulillah, goals aku sebenarnya sikap ya. Sikap aku semenjak di SMA gitu, SMA baik gitu. Terus gak berperilaku anak kecil lagi. Terus apa ya, lebih dewasa. Sejauh ini sih belum ada goals yang benar-benar udah aku pengen banget sih, belum ada, cuman insya Allah nanti bakal ada. Sejauh ini sih masih belum goal banget sih, jadi kayak masih nyari berusaha gitu-gitu aja. Kalau goal sih kan emang niatnya kalau SMA itu habis SMA kuliah ya. Karena UTBK kayak diundur, jadinya belum kelihatan goalnya gimana. Tuh. Goal aku ya jelas lulus PTN, beasiswa, bisa mengharumkan nama sekolah, bermanfaat buat yang lain. Bisa bangsa ya? Iya. Jurusan apa sih yang ingin kakak ambil nanti? Ada PAI sama bahasa Arab. Pertama, aku ngambil jurusan teknik busana, terus sama biologi. Insya Allah tuh pengen jurusan pendidikan kimia. Ambil jurusan akuntansi. Akuntansi, iya, betul. Jurusan sih aku ada 3. Yang paling pengen itu desain. Yang kedua, aku pengen pendidikan matematika. Yang ketiga itu keinginan orang tua, jadi aku ngambil PAI. Kalau aku pengen pendidikan matematika atau enggak kimia murni. Aku udah mantep banget sama psikolog. Apa opini kakak mengenai arti perpisahan ini? Perpisahan. Ya, artinya apa? Menurut kakak tuh? Ya sedih aja sih. Sedih aja. Arti perpisahan sih menurut aku titik awal buat kita ngelangkah ke jenjang yang lebih lagi dari yang sekarang, tapi ini sebuah awal untuk kita bisa bergabung lagi, mengenang masa-masa kita bersama-sama gitu. Perpisahan nggak ada menurut aku, nggak ada. Maksudnya perpisahan itu apa ya? Menurut aku nggak ada perpisahan, nggak ada kata perpisahan benar. Opini aku tentang perpisahan tuh pasti ya, karena awal dari perpisahan itu kan pertemuan. Jadi perpisahan tuh nggak mesti berpisah gitu aja, jadi pasti nanti bisa kumpul lagi, nggak berpisah bener-bener kayak udah lost contact, gak ada kabar sama sekali gitu. Awal baru, kehidupan baru, pengalaman baru, guru baru. Ya perpisahan. Gak ada artinya kalau buat aku. Tapi ya Opini kakak, pandangan kakak mengenai jahat banget gue ya. apa saja sih hal yang kakak syukuri selama SMA di sini? Bersyukur ada, maksudnya punya guru yang benar-benar tuh terus nge-support kita gitu loh, biar kita tuh harus bisa kuliah, harus bisa ini kan. Terus kalau di luar sana tuh ada yang sekolahnya bagus tapi gurunya kurang gitu kan. Jadi aku suka di sini tuh karena Gurunya baik-baik ya? itu aja sih. Bersyukur banget jadi bagian dari Ashabul Ilmi, karena menurut aku di Ashabul ini kebetulan aku kan angkatan pertama, jadi kayak diajarin banget tentang perjuangan, tentang tanggung jawab, komitmen, terus rasa empati buat yang lain gitu. Jadi bersyukur deh jadi bagian dari Ashabul Ilmi. Ya gitu, banyak berubah. Maksudnya nggak kayak waktu dulu, nggak kayak dulu di sekolah yang lalu gitu. Banyak berubah pokoknya. Lebih baik ya? Iya, lebih baik benar. Bersyukur sih, karena kan
kami milih sekolah di sini karena menurut kami di sini tuh baik. Jadi kami bersyukur karena memilih yang terbaik gitu. Jadi ya gitu. Hal yang aku syukuri, pribadi sih karena sekolahnya jauh. Jadi aku bersyukur aja sekolahnya jauh. Jadi di jalan itu aku jadi lebih kayak bisa me time sama diri aku sendiri. Terus aku ketemu sama guru-guru, sama adik kelas aku, karena mereka benar-benar support sama kita. Kan sudah 3 tahun ya, kakak-kakak menjadi teman sekelas bareng, jatuh bangkit bareng, saling mensupport. Nah, menurut kakak siapa sih teman yang paling bikin mood booster? Semuanya. Semuanya. Menurut aku sih semua sama aja. Nggak ada sih kalau kataku, kita kan juga cuman bertujuh ya. Sebutkan definisi guru menurut kakak. Pendidik. Guru itu pahlawan tanpa jasa, orang tua kedua. Guru itu kayak orang hebat banget sih. Penunjuk arah. Ya kalau nggak ada guru, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang berjasa banget ya buat aku. Terus teman curhat juga. Kalau guru itu kan di sini bukan hanya pengajar ya, tapi pendidik. Nah, menurut kakak, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai guru yang sangat-sangat tegas terhadap muridnya? Menurut aku itu bagus. Gimana ya? Karena aku juga orang yang nggak bandel, jadi aku setuju-setuju aja. Kalau tegas menurut aku penting. Kalau guru tegas itu penting karena ada sebagian murid, siswa yang dia harus ada di bawah tekanan biar ada keinginan buat belajar gitu. Jadi penting sih sebenarnya guru tegas, cuman menurut aku guru friendly itu lebih seru. Sangat-sangat tegas. Kalau sangat tegas sih kalau buat aku bagus-bagus aja. Tapi kalau keras, nah itu yang aku nggak suka sih. Kalau mengenai guru yang sangat tegas itu sih bagus sih kalau menurut aku. Apalagi kan kalau zaman sekarang ya bukan kayak udah kayak nggak butuh gitu, yang lembek-lembek itu kurang gitu kalau buat ngajarin ke murid-muridnya gitu, harus tegas gitu. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau ditegasin nggak bakal ngambek kan kak? Ya harus terima. Karena biar tuh muridnya itu semakin maju. Kalau misalkan nih, kalau kita punya guru yang biasa aja, itu pasti bakal dilecehin sama muridnya. Pernah aku waktu sekolah waktu dulu gurunya biasa-biasa aja gitu ya, nggak tegas. Jadi tuh dilecehin sama muridnya gitu. Ini guru nggak tegas banget sih gitu. Makanya lebih suka guru tegas. Tapi ada lucunya juga, jangan tegas banget. Iya friendly benar-benar. Siapa guru terkiller di SMA ini? Tidak ada. Nggak ada. Semuanya baik ya kepada kakak. Iya. Ya baik. Belum ada. Belum. Di sini nggak ada. Oh, di sini Nggak ada. Belum. Nggak ada emang. Semuanya baik kok. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak ada sih ya. Nggak ada sih. Nggak ada sih menurut aku. Nggak ada. Nggak ada sih kalau kataku. Pertanyaan terakhir, kenapa mau tetap berjuang belajar sampai sekarang? Apa motivasi? Yang pertama pingin menggapai cita-cita. Nah, terus Pengen nambah ilmu, terus Orang tua sama adik sih. Yang paling jelas sih aku percaya janji Allah. Kedua, ridho sama kesanggupan orang tua. Yang ketiga, support guru-guru dan teman-teman. Udah banyak orang yang berjuang di balik pendidikan aku yang sekarang gitu loh. Jadi kayak ada orang tua, keluarga, guru-guru, masa iya nggak mau berjuang, masa iya nggak mau balas budi mereka gitu. Jadi menurut aku udah harus jadi tanggung jawab aku buat sekarang ngebanggain mereka, ngebuktiin kalau didikan mereka itu berhasil di aku gitu. Karena orang tua juga, orang tua yang udah ngebiayain mati-matian kerja buat anaknya biar jadi sukses gitu. Terus guru yang udah capek-capek ngajarin kita, terus masa kitanya diem aja kayak nggak ada apa-apanya, kita juga harus berjuang gitu. Jadi bisa membanggakan. Iya, banggakin mereka.